Selamat siang hadirin sekalian. Sebelum acara dimulai, perkenankan kami untuk menyampaikan beberapa informasi terkait keselamatan selama berada di rumah ini. Saat ini kita berada di area rumah mereka yang memiliki 3 pintu keluar. Satu pintu utama berada di belakang bapak ini dan 2 pintu terletak di depan sisi kanan dan sisi kiri. Terdapat juga jalur evakuasi menuju kumpul terdekat jika terjadi keadaan darurat seperti kebakaran jalan pagi. Ikuti jalur evakuasi yang telah ditentukan dan segera menuju titik kumpul. Bagi yang menggunakan sepatu kaki disarankan untuk melepaskan untuk memudahkan evakuasi. Jika ruangan penuh rusak, berjalan menuju dan menuju tempat Anda akan membantu dalam proses evakuasi. Demikian seluruh keselamatan ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita mulai acara dengan penuh semangat dan tetap menjaga keselamatan bersama. Bapak Ibu hadirin, izinkan saya menyatakan salam kebangsaan. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera kita semua. Yang terhormat Kepala Badan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara yang kami hormati pimpinan perangkat daerah yang beserta pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang mewakili tim penjamin pelatihan, para pejabat manajerial dan non-manajerial pada Majelis Tinggi Provinsi NTB, para pengajar dan penceramah, panitia penyelenggara serta Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan administratif angkatan 16. Singkatnya hadirin yang kami muliakan. Selamat datang dalam upacara penutupan pelatihan kepemimpinan administratif angkatan ke-16 Minggu Pemerintah Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025 Tepang 17 Juli 2025 ini. Bagi diri yang mengenai kita dengarkan bahwa kekuatan kepemimpinan oleh kepala bidang kompetensi manajemen pemerintahan dan sosial Bapak Wiranto Wisnu Presiden pada Bapak Presiden. Laporan penutupan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-16 lingkup pemerintah Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur tanggal 17 Juli 2025. Yang kami hormati Kepala Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Kabupaten Kota Nusa Tenggara Timur atau pejabat yang mewakili, tenaga pelatihan yang terdiri dari penceramah, pengajar atau pemilik suara, tim penjamin mutu, pengelola dan penyelenggara pelatihan, para pejabat manajerial dan non-manajerial Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-16, undangan dan hadirin sekalian yang kami hormati. Salam, salve, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita sekalian. Sehubungan dengan berakhirnya penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-16 lingkup pemerintah Kabupaten Kota
se-Nusa Tenggara Timur, maka izinkanlah kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Romawi 1, dasar pelaksanaan. A. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. B sampai dengan C terbaca. Romawi 2, waktu dan tempat penyelenggaraan. Waktu pelatihan. Pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 16 dilaksanakan selama 105 hari atau setara dengan 908 jam pelajaran, mulai tanggal 10 Maret sampai dengan 17 Juni 2025 dengan metode blended learning. Tempat pelatihan. Pertama, pembelajaran dilakukan secara non-klasikal, dilakukan melalui e-learning secara langsung atau sinkronus dan tidak langsung atau asinkronus dari tempat kedudukan masing-masing peserta dengan memanfaatkan teknologi informasi learning management system. Kedua, pembelajaran klasikal dilaksanakan di kampus BPSDNB Provinsi Nusa Tenggara Timur. Romawi 3, peserta. Peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-16 adalah pejabat administrator lingkup pemerintah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur berjumlah 38 orang. Romawi 4, tenaga pelatihan. Tenaga pelatihan pada pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-16 terdiri dari 1. Penceramah, 2. Pengajar atau media suara yang terdiri dari pengampu materi, penguji, pembimbing, coach, dan mentor. Ketiga, tim penjamin mutu. Keempat, pengelola, dan kelima, penyelenggara pelatihan. Romawi 5, evaluasi. Evaluasi pembelajaran dilaksanakan melalui evaluasi kepemimpinan kinerja yang terdiri atas A. Evaluasi akademik dengan bobot nilai 15%, meliputi penugasan individu, kelompok, dan evaluasi substansi. B. Evaluasi pembelajaran studi lapangan dengan bobot nilai 20%, meliputi penugasan individu dan kelompok. C. Evaluasi produk aktualisasi kepemimpinan dengan bobot nilai 50%, meliputi evaluasi rancangan aksi perubahan dan laporan aksi perubahan. D. Evaluasi sikap dan perilaku dengan bobot nilai 15%. Berdasarkan evaluasi akhir, maka peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-16 yang berjumlah 38 orang dinyatakan lulus 34 orang dan tidak memenuhi kualifikasi sebanyak 4 orang dengan kategori sebagai berikut. Sangat memuaskan 11 orang dengan skor 90,01 sampai dengan 100. Memuaskan 23 orang dengan skor 80,01 sampai dengan 90. Baik tidak ada, kurang baik tidak ada, tidak memenuhi kualifikasi 4 orang. Para peserta yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat tanda tamat pelatihan yang akan diberikan setelah ditandatangani oleh Kepala Badan Pertanahan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bagi peserta yang lulus dengan kategori sangat memuaskan, setelah dilakukan evaluasi sosiometri atau pemilihan antar peserta dan kalibrasi nilai, maka telah ditetapkan 6 peserta terbaik. Untuk itu dimohon kesediaan untuk menyerahkan piagam penghargaan kepada para peserta dimaksud. Romawi 6 penutup.
Demikian laporan ini disampaikan. Selanjutnya kami mohon kesediaan Ibu Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membawakan sambutan sekaligus menutup secara resmi pelatihan kepemimpinan administrator angkatan ke-16 lingkup pemerintah kabupaten kota se-Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2025. Sekian dan terima kasih. Salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam berakhlak. Kupang 17 Juli 2025, LH Kepala Bidang Kompetensi Manajerial Pemerintahan dan Sosial Kultural selaku Ketua Panitia Penyelenggara Wilayah Muslim Sobe. Terima kasih. Kesempatan selanjutnya memberikan kepada perwakilan peserta PA dan lain untuk menyampaikan pesan dan pesan. Salam, Safi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pada kesempatan yang pertama dan terutama ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih penyertaan kita sampai hari ini masih diberikan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka mengikuti acara penutupan pelatihan PKA Angkatan 16 tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Timur. Tentunya kegiatan ini bukanlah kegiatan seremonial semata, namun kegiatan ini memaknai dan harus kita maknai bahwa ini merupakan tanggung jawab moral kita bagi daerah yang telah mengutus kita untuk mencari atau mengembangkan potensi diri kita. Ada berbagai macam kegiatan, ada berbagai macam hal yang terjadi selama kegiatan ini, Ibu Kepala. Tetapi puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, semua dinamika yang terjadi itu dapat kita selesaikan dalam konteks kerukunan kebersamaan di dalam kasih di antara kita semua. Pada kesempatan ini, saya atas nama seluruh PKA Angkatan 16 tahun 2025 menyampaikan ucapan terima kasih kepada lembaga BPSDB Provinsi NTT, pada Ibu Kepala, kepada para widyaswara, kepada para staf pengajar, kepada para pejabat, kepada para PNS dan PBT semua yang ada di sini, yang telah membimbing, membantu dan mengayomi kami selama masa hampir kurang lebih 4 bulan adanya kita di sini. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ini ada begitu banyak hal yang mungkin secara sengaja ataupun tidak dengan disengaja yang telah kita torehkan, yang mungkin menggores hati dan perasaan Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini, atas nama seluruh teman-teman dari lubuk hati yang paling dalam, kami menyampaikan permohonan maaf kepada BPSDB Provinsi NTT beserta seluruh jajarannya. Dan pada kesempatan ini juga kami menyampaikan apresiasi kepada lembaga ini yang telah membentuk, membina dan mendidik kami hingga berkarakter yang terbaik, sehingga nantinya kami kembali ke tempat kami masing-masing dapat mengimplementasikan sebagaimana apa yang telah kami sampaikan selama masa kegiatan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa selalu menjaga, melindungi dan menyertai kita semua dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Salam, Safe, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih. Cara selanjutnya dengan tujuan kembali pada pertemuan kepemimpinan administratif dan 13 Anggaran 2020. Yang saya hormati tim penjamin mutu, pejabat manajerial dan non manajerial, Bapak Ibu WI, tenaga pelatih, penceramah yang saya banggakan dan saya kasihi, peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 16. Salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kita patut bersyukur bahwa hari ini kurang lebih 105 hari Bapak Ibu sudah menjalani pelatihan. Pasti ada suka, ada juga yang tidak mengenakan. Tapi semua itu saya mengajak kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena kita masih diberi kesempatan untuk berkarya. Hari ini kita ada di akhir pelatihan. Kita ada di acara penutupan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 16 lingkup pemerintah Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur tahun 2025. Setiap jenjang dan jenis pelatihan memiliki karakter dan tujuan tersendiri dalam membentuk kompetensi dan profesionalitas ASN. Pelatihan kepemimpinan administrator memiliki peran strategis dalam membentuk kompetensi kepemimpinan kinerja yang merupakan kompetensi manajerial untuk menjamin akuntabilitas jabatan yang Bapak Ibu pegang sekarang. Setelah melewati beberapa tahapan rancangan aksi perubahan, Bapak Ibu diuji selama beberapa waktu dan selanjutnya Bapak Ibu melakukan implementasi jangka pendek selama 60 hari dan saya yakin Bapak Ibu akan melanjutkan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Untuk ke depan, Bapak Ibu saya minta untuk melakukan evaluasi aktualisasi kepemimpinan yang ditambah dengan evaluasi pembelajaran. Dan saya yakin dalam setiap kesempatan Bapak Ibu akan melakukan evaluasi terhadap kinerja Bapak Ibu. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan selamat dan sukses bagi kita semua atau Bapak Ibu yang mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus. 4 orang yang tidak lulus, yang 3 tidak bisa mengikuti pelatihan, yang 1 sudah mengikuti tapi Tuhan berkehendak lain. Jadi Bapak Ibu harus bersyukur, Bapak Ibu masih diberi kesempatan
sampai dengan saat ini untuk mengakhiri pelatihan ini dan akan memasuki dunia kerja Bapak Ibu, dan saya yakin Bapak Ibu akan berkarya dengan baik. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya banggakan, saya yakin sekembalinya dari pelatihan ini Bapak Ibu terus mengimplementasi aksi perubahan Bapak Ibu jangka menengah dan jangka panjang. Internalisasi aktualisasi inovasi Bapak Ibu sangat penting untuk perubahan ke depan. Jadilah pemimpin transformasi di level Bapak Ibu. Lembaga pelatihan ini juga dengan tangan terbuka menerima masukan bagi perbaikan secara terus-menerus melalui untuk memperbaiki mutu pelatihan, dan kami yakin nanti dalam evaluasi pasca pelatihan Bapak Ibu membantu kami untuk mengisinya. Jika ada survei yang kami akan sampaikan kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu harus mengisinya sebagai salah satu bentuk bagaimana kami mengetahui ketika Bapak Ibu masuk dalam pasca pelatihan. Dan pesan saya terakhir untuk pelatihan kali ini, menurut hemat saya, Bapak Ibu adalah angkatan yang cukup. Satu, tidak semua bisa ending dalam pelatihan ini karena tanda kutip 3 orang sakit dan 1 dipanggil kembali. Namun Bapak Ibu yang tersisa 34 orang yang lain, saya lihat Bapak Ibu punya aksi perubahan bagus-bagus. Tidak mungkin kita urutkan 1 sampai 34, tapi Bapak Ibu semua menurut hemat saya angkatan yang tertib, angkatan yang cukup, makanya saya berkulit mempertimbangkan seluruh materi pelatihan dengan baik, punya hasil aktualisasi yang baik di jangka pendek ya, jangka menengah nanti kita lihat. Dan Bapak Ibu mampu meyakinkan pimpinan daerah. Tidak mudah meyakinkan pimpinan daerah untuk terlibat. Contoh kasus yang bukan contoh kasus, contoh baik dalam angkatan-angkatan terdahulu itu sebenarnya Kabupaten Belu. Kabupaten Belu karena bupatinya terlibat langsung, maka selalu muncul yang terbaik dari Kabupaten Belu. Nah, saya harap kali ini Bapak Ibu sudah bisa meyakinkan pimpinan, semoga angkatan-angkatan dari Kabupaten Bapak Ibu juga sama. Dan saya berharap sama. Jangan berkecil hati untuk tidak dapat nomor 1 sampai 6. Tapi menurut saya angkatan ini ya mungkin sedikit berbeda dengan Bapak Ibu pengajar atau sama, tetapi ketika kita mengevaluasi rapat tadi tidak ada yang komplain. Nah itu terlihat betul. Dan akhirnya kepada para peserta, teruslah bekerja menggerakkan kinerja organisasi mewujudkan world class atau berkelas dunia. Jadi orang belum ngomong kelas dunia, kita dari sekarang berkelas dunia. Dan adaptif menghadapi perubahan di lingkungan strategis menuju birokrasi digital yang terus digaungkan sejak awal pelatihan. Dan secara khusus kami BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih kepada kabupaten atau pemerintah kabupaten yang telah mengirim Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, akhirnya dengan memohon berkat Tuhan Yang Maha Kuasa dan seizin kita semua, pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 16 lingkup pemerintah Kabupaten Kota se-Nusa Tenggara Timur tahun 2025 saya nyatakan ditutup dengan resmi. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam takwa. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.
tapi karena kehendak Tuhan. Kami semua dari masing-masing kabupaten adalah orang-orang pilihan Tuhan melalui pemerintah kabupaten kami masing-masing. Di antara ribuan orang yang mengantri Tuhan, tapi Engkau memilih kami anak-anak Tuhan. Kami berawal tidak berlapan Tuhan. Dalam perjalanan tugas dan tanggung jawab kami dalam pelatihan ini, ternyata kami akan mengakhiri dengan 34 orang Tuhan. Itu semua juga kami yakin bahwa rencana Tuhan terjadi di dalam semuanya itu. 3 orang yang Kau berikan sakit penyakit, yang Kau izinkan itu juga terjadi pada tubuh fisik mereka Tuhan. Dan kami percaya mengangkat mereka yang sakit, dan memang Tuhan Yesus senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Dan kami percaya Tuhan akan memberikan kesempatan bagi mereka dengan waktu yang kami juga tidak tahu kapan waktu. Kami juga berdoa Tuhan dalam perjalanan ini apapun termasuk keperluan di Valencia. Dan kalau Kau panggil lebih duluan, kami percaya Tuhan bahwa Kau memilih kami. Tuhan meyakinkan dia untuk terus melangkah dalam tugas pelayanan dan pelatihan ini. Tapi di tengah perjalanan itu Tuhan, rencana Tuhan begitu indah terjadi pada anak-anak. Begitu Tuhan kami memohon pada Beliau, meluruskan anak-anak sampai ke muka pada surga, menjadikan 4 anak pilihan dunia Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk istri dan almarhum yang saat ini melalui proses cuci darah. Dan anak-anaknya Tuhan kami wassalam yang mendoakan mereka. Tuhan berikan kehiburan, Tuhan berikan berkat anugerah untuk terjadi dalam keluarga, sehingga semua hal yang mereka perlukan dalam kehidupan mereka semua boleh terlaksana dan terjawab oleh kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kepala badan dan seluruh jajaran dari istri kami, anak pemimpin lembaga ini Tuhan, dengan sebagai manusia biasa. Tapi kami percaya Tuhan, pada hubungan anak ada hal-hal yang menjadi inovasi yang membangun menjadi lembaga yang menjadi lebih sukses ke depan. Kami percaya Tuhan memberkati anak dan seluruh jajaran agar biarlah seluruh apa yang diperlukan oleh Tuhan melancarkan. Kami juga berdoa untuk seluruh kuas, kami berdoa untuk seluruh pendamping, kami berdoa untuk seluruh fasilitator, kami berdoa untuk panitia, seluruh klinik, walaupun juga yang bekerja sebagai penjaga asrama, masing-masing yang tugas tanggung jawab di lembaga ini. Kami mengangkat semua perkumpulan anak-anak Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati dalam setiap tugas dan tanggung jawab mereka, agar biarlah hal yang baik yang Tuhan lakukan bagi mereka dalam setiap tugas tanggung jawab ini semua boleh berjalan dalam jalan. Kami juga Tuhan hamba Tuhan yang Kau pilih, yang hari ini mengakhiri tugas pelatihan itu, bukan berakhir di tempat ini, tapi kami akan melanjutkan tugas kami. Masih ada Tuhan jangka menengah dan panjang yang harus kami buat. Kami percaya Tuhan membuka jalan, dan seluruh tugas tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab kami sebagai hamba Tuhan yang dipilih di daerah kami masing-masing. Kami boleh menyelesaikan itu, dan kami mohon Tuhan senantiasa membuka jalan agar semuanya boleh berhasil, dan nama pemerintah kami daerah kami masing-masing juga Tuhan mengangkat. Terima kasih Bapak dan saudara kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, tentu punya pergumulan khusus yang secara diam-diam mereka naikkan padamu Tuhan. Kami mohon Tuhan setingkat telinga penghasilan mendengar setiap seruan anak-anak Tuhan di tempat ini, kiranya Tuhan memberkati agar apapun yang menjadi pergumulan Tuhan menjawab sesuai dengan rencana Tuhan yang terjadi dalam setiap hidup kami masing-masing. Kami juga masing-masing Tuhan, saudara-saudara yang juga selama 3 bulan berproses, tentunya kami akan berpisah dari tempat ini. Masing-masing akan kembali ke kabupaten kami masing-masing. Tuhan menyertai kami, Tuhan melindungi kami, baik yang pulang melalui pesawat, dan kami yang berkendaraan roda 4 maupun roda 2, Tuhan memberkati agar tiba-tiba kami di tempat kami masing-masing yang selamat sejahtera. Kami melanjutkan tugas pelayanan kami dengan penuh tanggung jawab dan berbakti pada Tuhan. Terima kasih Bapak dan Saudara, banyak hal yang kami minta dan harap dari Anda, tapi sebelum kami mengungkapkan Tuhan telah mengetahui. Ampuni kami dalam dosa perkataan, perbuatan dan pikiran kami. Inilah kami